Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan sumber kehidupan. Kita mohonkan tuntunan tangan kasih-Nya. Kita mau makan makanan yang sebenarnya, makanan yang sejati untuk jiwa kita, agar senantiasa kita dimampukan menjalani sisa kehidupan kita di sepanjang hari ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah harapan baru di balik puing-puing kegagalan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap dari kita pasti pernah merasakan pahitnya kegagalan. Mungkin itu kegagalan dalam karir, hubungan, studi, atau bahkan kegagalan dalam bisnis, usaha, ataupun rumah tangga. Bapak Ibu Saudara, rasanya seperti dunia runtuh, harapan sirna, dan kita tenggelam dalam rasa malu, penyesalan, dan putus asa. Saat kegagalan datang, Bapak Ibu Saudara, mudah bagi kita untuk berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dan tidak ada lagi masa depan yang cerah. Namun di dalam Alkitab kita menemukan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Justru kegagalan bisa menjadi titik balik di mana kita belajar untuk menggantungkan harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita renungkan beberapa ayat firman Tuhan. Kita melihat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Allah pengasih yang memberi kesempatan kedua. Salah satu kisah paling menyentuh tentang kegagalan dan pemulihan adalah kisah Petrus. Ia dengan gagah berani berjanji akan setia kepada Yesus sampai mati. Namun di malam penangkapan Yesus, ia menyangkalnya 3 kali. Kegagalan Petrus begitu menyakitkan hingga ia keluar dan menangis terseduh-seduh. Ia mungkin berpikir segalanya sudah berakhir. Namun setelah kebangkitannya, Yesus secara khusus mencari Petrus. Ia tidak mengungkit kegagalan Petrus, melainkan memulihkan dan mempercayakan kepadanya tugas yang besar, yaitu menggembalakan domba-dombanya. Kita dapat baca dalam Yohanes pasal 21 dari ayat 15 sampai 17. Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan kita tidak bisa menghapus kasih karunia dan panggilan Tuhan atas hidup kita. Tuhan adalah Allah yang penuh pengampunan dan selalu memberikan kesempatan kedua buat kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita ada pada belas kasihan Tuhan yang baru setiap pagi. Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel berada dalam pembuangan, Nabi Yeremia meratapi kehancuran dan penderitaan mereka. Namun di tengah ratapannya, ia menemukan secercah harapan yang kuat. Ratapan pasal 3, 21-23. Tetapi hal-hal inilah yang kuingat kembali, maka hatiku dipenuhi harapan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu Saudara, Yeremia menyadari bahwa meskipun mereka telah jatuh dan gagal, belas kasihan Tuhan tidak pernah berakhir.
Setiap pagi adalah kesempatan baru, sebuah lembaran baru yang diberikan oleh Tuhan. Masa lalu dengan segala kegagalannya tidak menentukan masa depan kita. Yang menentukan adalah kasih setia Tuhan yang terus diperbaharui setiap hari. Puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kegagalan akan membentuk karakter dan menghasilkan ketekunan. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kegagalan yang kita alami bisa menjadi sekolah, tanda kutip ya, tempat kita belajar dalam hal apa? Ketekunan, kesabaran, dan kekuatan sejati. Saat kita melewati kegagalan dengan mengandalkan Tuhan, karakter kita ini loh akan ditempa menjadi lebih kuat dan iman kita akan lebih teguh. Pada akhirnya semua itu akan menuntun kita kepada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, yaitu pengharapan di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan kegagalan mendefinisikan siapa diri kita. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat kepala dan melihat kepada salib Kristus. Ia telah menang atas segala kegagalan dan penderitaan. Peganglah teguh janjinya, Yesaya 65. Lihat, aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tuhan sanggup membuat hal-hal yang baru dari puing-puing kegagalan kita. Dia bisa memulihkan apa yang hancur dan membimbing kita menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami terus berjalan dalam kegagalan. Kami banyak melihat rencana Allah yang lebih indah di balik kegagalan kami, karena Tuhan selalu menyertai kami, bahkan terus memulihkan karakter ketekunan kami. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu.
menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.